keluarga Indonesia bahagia. Yang sering menjadi pertanyaan adalah kenapa orang benar mengalami musibah? Apakah orang benar bisa mengalami masalah? Sebuah peristiwa-peristiwa yang penting itu seizin dan dalam kendali Tuhan. Ketika Ayub mengalami masalah, diizinkan mengalami malapetaka yang luar biasa. Hanya orang yang rendah hati tidak peduli apa penghakiman orang lain kalau memang itu sebuah kenyataan. Maka Ayub merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan mengaku. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Arti pertama dengan terminologi bahwa Ayub ini hanya tahu Tuhan tapi nggak kenal Tuhan. Dengan bahasa perjanjian baru, dia orang soleh tapi tidak lahir baru. Begitu melalui masalah itu dia lahir baru. Atau arti yang kedua, memang dia sudah kenal Tuhan, tapi melalui kejadian itu dia mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku memandang engkau. Apapun arti atau tafsirannya, yang penting kita mengambil hikmahnya. Beda tafsir bisa berantem, malah kita sesat menyesatkan, mengklaim diri benar, menganggap orang lain sesat. Saya khawatir malah kita nggak masuk surga. Tapi kalau esensinya yang kita ambil, maka tafsirannya berbeda, maka aplikasinya bisa sama. Yaitu mari kita datang melalui aneka masalah ini untuk bisa bertemu pribadi dengan Tuhan. Karena ketika kita bertemu pribadi dengan Tuhan, yang belum lahir baru menjadi lahir baru, yang belum mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan, yang sudah pernah bertemu dengan Tuhan tapi sekarang jauh dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Apakah orang soleh, orang benar bisa mengalami musibah? Bisa, jika diizinkan Tuhan. Tanpa seizin Tuhan tentu tidak bisa terjadi, karena hidup kita ini di tangan Tuhan, dalam kontrolnya Tuhan. Kalau sampai Tuhan mengizinkan, pasti punya maksud. Sehingga peristiwa sama-sama musibah, iblis punya maksud menjatuhkan iman kita. Harapan iblis adalah Ayub meninggalkan Tuhan. Kalau kita salah, kita mengaku salah. Tapi kalau kita tidak salah, mungkin memang ada misteri yang lain, bahwa musibah ini tidak terjadi karena ada sebuah kesalahan, tapi ada rencana Tuhan. Mungkin membuat kita naik kelas rohani yang lebih tinggi, atau justru memakai kita sebagai kesaksian. Seperti ketika Daniel masuk gua singa, lalu dia tidak mati, maka raja berkata, wow, tidak ada Allah seperti Allahmu. Waktu saya kebakaran, lalu saya tetap bersuka cita, seperti ya begini mukanya itu ya kan. Walaupun nggak diasuransi, tapi tetap aja gembira. Itu di kantor saya, itu ada pegawai saya itu menghadap saya. Pak Jarod, saya mau menghadap. Oh ya, gimana sampelnya? Kamu udah bikin, udah masukkan untuk toko ini, toko itu? Oh enggak Pak, saya nggak bicara pekerjaan, saya mau datang sama Bapak. Kan saya dengar Bapak ini kebakaran. Kenapa ya Bapak kok wajahnya seperti kayak nggak berubah? Ternyata sikap saya menghadapi musibah itu menjadi kesaksian bagi orang lain yang menghadapi musibah. Sehingga saya bisa menguatkan orang lain dengan pengalaman yang kita alami. Paulus itu diizinkan Tuhan, dianiaya, dilempari batu. Wah, lalu Paulus berkata bahwa aku ini bisa menghibur kamu dengan penderitaan yang kualami. Jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan hamba-hambanya, orang yang soleh, orang baik, orang benar yang melayani, juga mengalami sakit, juga mengalami musibah, juga mengalami masalah. Supaya dengan demikian dia bisa melayani orang lain, menghibur orang lain, menguatkan orang lain. Bukan hanya dengan teori, tapi dengan bukti atau dengan kesaksian. Apa yang dia juga alami. Karena pengalaman itu bisa meneguhkan teori, meneguhkan firman. Kalau hari ini saudara punya masalah, saya percaya itu masalah tidak sebesar yang dialami oleh Ayub. Kalau Tuhan sanggup memulihkan Ayub, saya terlalu percaya Tuhan juga sanggup memulihkan saudara. Ada rencana yang luar biasa di balik apa yang kita alami, karena kita ini anak-anak Tuhan. Pasti semuanya mendatangkan kebaikan dan semuanya akan indah pada waktunya. Termasuk mungkin kalau kita nggak bisa mengerti kenapa bahkan orang yang saya cintai, ayah saya, ibu saya, atau orang yang saya cintai dipanggil Tuhan. Saya tetap percaya bahwa itu sebuah kebaikan paling tidak bagi orang yang dipanggil Tuhan. Sekarang dia sudah bersama dengan Tuhan. Sedangkan untuk kita yang ditinggal, kita butuh waktu untuk mengerti apa kebaikan tersebut. Seperti ketika saya mengalami kebakaran juga butuh waktu. Masuk hanya ini Tuhan, kebaikan yang Tuhan sediakan. Dan waktu berjalan maka
banyak hal-hal yang lain yang akhirnya Tuhan bukakan mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan di balik peristiwa itu. Karena itu tetap percaya Tuhan baik, tetap percaya Tuhan mampu. Ayub akhirnya berkata kepada Tuhan, dia angkat imannya dan dia ucapkan, Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itulah pelajaran kita hari ini, dan kita akan bertemu kembali dalam serial pendalaman Alkitab mengenai kitab Ayub. Tuhan memberkati. Warga Indonesia bahagia.